كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, muslimin dan muslimat yang saya hormatkan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala ke atas segala nikmat yang Dia anugerahkan kepada kita. Khususnya pada malam ini, alhamdulillah kita masih Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan untuk meneruskan kuliah ilmu kita. Malam ini walaupun ada sedikit gangguan internet tadi, kita masih boleh meneruskan pengajian kita, alhamdulillah. Untuk tidak melengahkan masa ini, bersama adalah Dr. Fahmi Salim daripada Jakarta di Universiti. Mungkin doktor boleh introducekan sedikit ya, sebab saya punya internet ada problem. Jadi dia punya partikularnya semuanya tak nampak di depan kamera dekat sini, di dalam telefon sini. Jadi mungkin secara ringkasnya, beliau Dr. Fahmi Salim adalah dosen di Universiti Profesor Hamka, dan beliau adalah tokoh dalam bidang tafsir. Kisah-kisah yang berkaitan dengan Yusuf alaihissalam dan bagaimana kita harus bertadabbur dengan kisah-kisah dan bagaimana kita boleh mengambil pelajaran daripada kisah daripada Yusuf alaihissalam. Jadi tanpa melengahkan masa, saya beri laluan kepada Dr. Fahmi Salim. Dipersilakan Doktor. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Hadirin hadirat para peserta kajian Kiblat Tadabbur Al-Qur'anul Karim yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berjumpa, dapat bertatap muka dalam majelis yang sangat mulia, yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk mentadabburi Al-Qur'an, karena Al-Quran diturunkan kepada kita tidak lain, tidak bukan adalah untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shad ayat 29. Keberkahan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan kita dapat, kita raih apabila kita tadabburi ayat-ayatnya dan kita jadikan ayat-ayatnya itu sebagai peringatan. Maka disinilah pentingnya kita sama-sama melakukan tadabbur Al-Qur'anul Karim. Pada kesempatan kali ini, malam hari yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah
tadabbur, lintasan upaya untuk mentadabburi ayat-ayat yang ada di dalam surah Yusuf alaihi salam. Surat Yusuf ini, saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam akhir daripada ayat surah Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Kalau bisa Dr. Habib, saya minta di share screen di akun saya yang satu lagi yang tidak ada gambar. Ya, akun saya nama Fahmi Salim. Boleh? Di share screen, saya bisa buka supaya para peserta bisa melihat slide saya. Halo, Dr. Habib? Boleh di share screen, tolong dibantu, Ustadz Zahrul. Bisa disampaikan ke beliau. Ya. Jadi di akun yang ini ya, saya minta share screen di akun yang satu lagi yang tidak ada gambar saya. Yang biasa, yang akun biasa Fahmi Salim. Kalau ini kan saya yang ada gambar ini official. Baik, saya ulangi. Di ayat ke-111 di penutup surat Yusuf, terdapat satu ayat yang sangat penting bagi kita semuanya, merupakan panduan umum. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan bagaimana kita berinteraksi dengan kisah-kisah Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara, walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu, ya, baik kisah-kisah orang-orang, kaum-kaum yang telah Allah berikan rahmat, Allah berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, anbiya, syuhada, dan salihin, atau kisah-kisah orang-orang yang dimurkai oleh Allah, seperti ahli kitab, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kemudian macam Fir'aun, Haman, Qarun, ya, musuh-musuh Allah, musuh-musuh para nabi dan rasul dalam memperjuangkan dakwah dan risalah ini. Itu semua di dalam kisah-kisah itu terdapat pengajaran atau ibrah bagi orang-orang yang berakal. Dan Allah menegaskan bahwa kisah Al-Quran itu bukanlah cerita yang dikarang-karang, bukan cerita karangan manusia. Akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Ya, ini panduan yang umum di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Apa fungsi daripada kisah? Disebutkan di dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua kisah-kisah daripada rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Untuk apa? Ya. Dengannya kami hendak meneguhkan hati engkau, hatimu wahai Rasulullah Muhammad SAW. Jadi fungsi kisah itu adalah untuk meneguhkan hati Nabi SAW. Sebagai pelajaran bagi Nabi SAW, memberikan keteguhan hati, memberikan kesabaran kepada Nabi SAW, memberikan suatu keyakinan bahwa dakwah itu pasti akan menang, bahwa seluruh Nabi dan Rasul itu pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti Islam ini akan berjaya di atas muka bumi ini. Maka itu
Dikatakan di dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Baik, kita langsung kepada situasi nuzul atau turunnya surah Yusuf. Dalam beberapa kitab tafsir diterangkan bahwa surat Yusuf ini turun kepada Nabi SAW setelah Amul Huzn, setelah tahun kesedihan. Ya, biasanya dalam sirah nabawiyah itu dikenal ada 2 tahun yang populer, ada Amul Fil dan Amul Huzn. Ada tahun gajah, tahun kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW, dan ada tahun kesedihan, yaitu yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Di mana Rasulullah SAW di situ mengalami kesedihan yang bertubi-tubi, terutama wafatnya istri beliau, istri baginda kita, yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha, dan pamanda beliau, yaitu Abu Talib. Di mana kedua-dua orang ini adalah orang-orang yang sangat berjasa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Khadijah memberikan dukungan ekonomi atau material kepada dakwah Nabi, sementara pamanda Abu Talib memberikan perlindungan politik, ya, dukungan sosial karena kedudukan makamnya yang tinggi dihormati di kalangan bangsa Quraisy Makkah. Inilah yang disebut dengan tahun kesedihan. Nah, setelah tahun Amul Huzn itu, tahun kesedihan itu, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah dan meninggalkan kota Makkah, ya, bahkan sebelum Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, ya, turunlah surah Yusuf ini. Apa makna daripada situasi turunnya surah Yusuf ini untuk Nabi kita Muhammad SAW? Ya, dari surat Yusuf ini, Nabi SAW sudah memiliki keyakinan, memiliki keteguhan hati, bahwa dari kisah Nabi Yusuf sejak kecil, sampai beliau remaja, sampai beliau dewasa, sampai akhir surat, yang diawali dengan adanya mimpi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika kecil itu dia melihat ada ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Mulai dari mimpi itu sampai terwujudnya takwil daripada mimpi itu, ta'bir ru'ya atau ta'wilu ru'ya yang qablu. Itu menggambarkan bahwa Nabi Yusuf harus meninggalkan negeri kelahirannya, Palestina atau Baitul Maqdis. Disebabkan apa? Disebabkan persekongkolan jahat saudara-saudaranya. Dan Nabi Muhammad SAW juga hampir pasti meninggalkan Makkah. Nah, inilah maknanya. Jadi Nabi SAW sudah meyakini itu. Satu kepastian bahwa hijrah itu adalah satu kepastian. Hijrah ini adalah sunnah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul dalam berdakwah. Tidak ada nabi dan rasul yang berdakwah melainkan dia pasti akan diuji oleh Allah, ya, dimusuhi oleh masyarakat, oleh kaumnya, ditentang oleh kaumnya, dan mereka semua pasti berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf hijrah bukan karena didustakan oleh orang lain, ya, oleh kaum lain, bangsa lain, tidak, tetapi dia hijrah karena dia dimusuhi oleh saudara-saudara kandungnya sendiri yang berbuat jahat. Ya. Nah, sama seperti Nabi Yusuf dimusuhi oleh saudara-saudaranya, Nabi Muhammad SAW selain dimusuhi, ditentang oleh kaum kafir Quraisy, juga dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri. Sebab apa? Kafir Quraisy ini, kaum bangsa Quraisy itu adalah
yang merupakan asal muasal, ya, keturunan di mana situ Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Jadi bangsa Quraisy itu adalah saudara bagi Nabi SAW. Ya, berarti sama dengan Nabi Yusuf itu yang terusir. Dan Nabi Yusuf terusir dari tanah kelahirannya, kampung halamannya di Baitul Maqdis, Palestina. Nabi Muhammad juga terusir dari negeri yang sangat dicintainya, negeri kelahirannya yaitu Makkah Al-Mukarramah. Itu satu situasi nuzul surah. Ini makna yang sangat luar biasa bagi Nabi SAW. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kisah Nabi Yusuf itu berakhir dengan kemenangan. Ya, kita tahu di akhir kisah Yusuf nanti, terutama di ayat 100, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada. Ya. Di situ Nabi Yusuf mendapatkan kemenangan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika berhasil menjadi raja, menjadi perdana menteri di Mesir, kemudian memanggil saudara-saudaranya, keluarganya, ayahnya untuk berhijrah ke Mesir, datang ke Mesir, ya. Kemudian dia menyampaikan kepada ayahandanya Nabiullah Yakub alaihissalam bahwa ini semua adalah takwil daripada mimpi yang beliau alami ketika masih kecil. Subhanallah. Ya, itulah yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau juga akan mendapatkan kemenangan setelah mengalami kekerasan-kekerasan. Nabi Yusuf juga masih sebelum mengalami kemenangan itu selama puluhan tahun mengalami pengasingan. Sejak kecil diteror oleh saudaranya, diintimidasi oleh saudara-saudara kandungnya. Kemudian ketika besar juga dia dikucilkan setelah tinggal di istana bapak angkatnya. Bahkan difitnah, dituduh secara keji. Dia telah berselingkuh, berzina dengan istri tuannya. Ya. Kemudian setelah itu difitnah, ya, sampai beliau tidak bisa keluar dari penjara itu. Sampai Allah berikan, ya, satu kesempatan bagi Nabi Yusuf untuk membuktikan takwil daripada mimpi Raja Mesir. Subhanallah. Maka disitulah ada pelajaran untuk baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang sangat memerlukan nilai-nilai akhlak, nilai-nilai perjuangan seperti yang dialami oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Maka situasi turunnya surat Yusuf ini sangat-sangat relevan dan sangat sesuai untuk mendukung semangat perjuangan Nabi SAW dalam berdakwah di jalan Allah. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, figur utama dari surat Yusuf ini, tokoh sentralnya adalah, ya, adalah seorang Yusuf. Ya, seorang nabi dari kalangan Bani Israel, putra daripada Nabi Yakub yang bergelar Israel atau hamba Allah. Hamba pilihan Allah. Nah, di surat Yusuf ini tidak ditampilkan sosok beliau sebagai seorang nabi. Ya, meskipun ada disebutkan dalam beberapa ayat tentang risalah beliau. Ya, bahwa apa yang aku lakukan ini, aku juga perjuangkan agama nenek moyangku, Yakub, Ishak, dan Ibrahim alaihissalam. Ada di penjara itu. Beliau sampaikan dakwah juga kepada para penghuni penjara, terutama 2 pelayan, ya, yang akhirnya kemudian satu dihukum mati, yang satu kemudian diterima kembali sebagai pelayan kerajaan, ya, petugas kerajaan. Nah, itu tapi dia dakwah bukan sebagai menyebutkan misi besarnya sebagai pembawa risalah. Nah, di surat Yusuf ini, ya, kalau sosok kenabiannya, sosok risalahnya itu ada di dalam surah Ghafir. Ya, yang kita kenal Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dit taul la ilaha illahu. Itu
Atau nama lainnya adalah yang nama terkenalnya adalah Fussilat atau surah Ghafir. Nah, di sini yang ditonjolkan di surat Yusuf ini adalah sosok Nabi Yusuf sebagai manusia yang mengalami kehidupan yang sangat keras sejak kecil, lalu kemudian berhasil menjadi tokoh yang sukses. Apa yang ingin Allah sampaikan? Pesan kepada kita, umat Rasulullah SAW, Allah ingin mengatakan bahwa Yusuf tidak menghadirkan mukjizat di sini. Ya, mukjizat yang besar seperti misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi yang lain-lain, bisa apa namanya seperti Nabi Saleh, ya. Tapi mukjizat beliau itu adalah kelihatannya sederhana, yaitu takwil mimpi. Ya, takwil mimpi. Yang mana itu berkaitan dengan kehidupan keseharian hidup manusia sehari-hari yang sering bermimpi. Tapi mimpi itu kadang-kadang dia memiliki makna yang sangat luar biasa. Ya, mimpi itu bisa mempengaruhi masa depan satu bangsa. Nah, dia memberikan solusi jalan keluar bagaimana mengatasi krisis yang akan dilalui oleh kerajaan Mesir di masa itu, dan berhasil keluar dari krisis itu sehingga Nabi Yusuf dipercaya oleh Raja Mesir untuk menjadi Perdana Menteri. Ya, subhanallah. Nah, inilah tangga-tangga menuju kesuksesan. Dan rahasia daripada kesuksesan itu adalah pada sifat takwa. Innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itulah yang bisa kita baca di dalam surat Yusuf ayat 90. Sosok Nabi Yusuf memiliki rumus dalam menjalani kehidupan ini. Ya, apa rumusnya? Innahu mayyattaqi, siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalani perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian wa yasbir, lalu dia bersabar dalam menjalani ketakwaan itu. Apabila ada ujian, apabila ada penindasan, ada teror, ada intimidasi, ada macam-macam. Atau harus berpisah dengan keluarga, atau harus hijrah dari kampung halaman. Nah, inilah makna setelah kita bertakwa, kita mesti bersabar. Kemudian Allah memberikan janjinya, kepastian dari Allah Ta'ala, innahu la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, ini akhlak. Akhlak yang murah, akhlak yang pertama adalah takwa, takwa Allah. Yang kedua akhlak sabar. Yang ketiga adalah akhlak ihsan dalam segala sesuatu. Ya, inilah rumus kesuksesan yang ditampilkan oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam di surat ini. Nah, bagaimana alur ceritanya? Alur cerita di dalam surat Yusuf ini begitu menakjubkan. Ya, sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa? Surat ini bercerita dengan cara yang begitu indah. Ya, naik turun. Nah, itu menunjukkan bahwa hidup kita ini tidak selamanya ada di atas. Atau hidup kita ini selamanya berada di bawah. Tapi dia ibarat roda. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari dipergilirkan, kami pergilirkan di antara manusia. Tidak mungkin kehidupan kita selalu berada di bawah atau selalu berada di atas. Ada kalanya kita mengalami kejayaan, ada kalanya kita mengalami kelemahan. Nah, bagaimana kita menghadapi situasi ketika kita berjaya dan ketika kita jatuh? Allah memberikan pedoman, panduan, basirah bagi seorang hamba untuk bisa lulus dalam nikmat ataupun dalam musibah. Nah, alur cerita yang ada dalam surat Yusuf ini, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, ada satu yang unik. Apa uniknya? Suatu yang indah itu bisa berakhir dengan keburukan. Pun sebaliknya, suatu yang buruk, yang kita nilai buruk sekarang, tetapi dia bisa berakhir menjadi satu yang indah. Contoh,
Kisah ya kisah Nabi Yusuf ini ya di awal-awal surah ya, di situ kita mendapati cintanya seorang ayah, yaitu Yakub alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Ya, itu kisah cinta, perhatian, ya, kemudian pendidikan, kedekatan antara Nabi Yakub kepada Yusuf alaihissalam adalah suatu yang sangat indah, yang sangat ideal. Ya, al-mathalul a'la atau al-muthulul ulya, sangat ideal. Tapi dia berakhirnya seolah-olah tragis atau buruk, yang menyebabkan Yusuf itu dijebloskan ke dalam sumur oleh saudaranya karena sifat hasad. Ya, sifat dengki. Ya, itu digambarkan kalau kita baca terjemah daripada surat Yusuf ini. Ya. Mereka iri kepada Nabi Yusuf. Ya, dia selalu diprioritaskan, diperhatikan, sangat disayang. Ya, tapi justru yang cerita yang ideal ini berakhir apa? Menjadi kejatuhan. Dia dijatuhkan ke dalam sumur. Ya, dibuang ke dalam sumur. Nah, setelah Nabi Yusuf saat masa kecil itu dijebloskan, dimasukkan ke dalam sumur, tentu itu adalah sebuah, kita menilainya nasib atau perkara yang buruk. Ya. Tapi dari situlah, dari bawah sumur itulah kisah ini akan naik, berubah sedikit demi sedikit untuk menjadi satu kejayaan. Ya. Dari sumur, kemudian dia diangkat oleh kafilah yang lewat, ya, wajad sayyaratun fa'adlau dalwa, ya, itu fa'adla dalwa, ya, datang kafilah, kemudian dia menimba air sumur, kemudian dia bisa keluar. Ternyata di situ ada anak kecil itulah Yusuf yang lalu kemudian dijual di pasar budak di Mesir dan dibeli, ya, dibebaskan oleh Perdana Menteri, seorang wazir di Mesir, dan dimuliakan di rumahnya. Coba, dari rumah Nabi Yakub dijebloskan ke penjara, ke bawah, kemudian diangkat lagi, dimuliakan di rumah seorang wazir kerajaan Mesir. Nah, setelah dimuliakan oleh seorang wazir, ya, dimuliakan sebagai anak angkat Perdana Menteri, tentu saja ini adalah perkara yang baik. Tapi perkara yang baik ini pun tidak menjadi akhir daripada cerita itu. Kembali Nabi Yusuf mengalami ujian lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang pertama tadi masuk ke dalam sumur, ujian yang kedua dia wasyarauhu bitsamanin bakhsin, ya, dijadikan budak dan dijual di pasar, itu keburukan. Kemudian dibeli, ya, dibebaskan dan bahkan dimuliakan di rumah, itu satu hal yang baik. Dan tidak berakhir di situ. Ada lagi ujian. Ya, setelah beliau dewasa, beliau menjadi pemuda yang tampan, pemuda yang gagah. Nah, disitulah ada ujian di mana istri daripada tuannya, yaitu wazir Mesir itu, memaksa dia untuk berbuat yang tidak baik, yaitu perbuatan fahisyah. Ya, nah disitulah kemudian Yusuf harus menerima, ya, hukuman yang sebenarnya hukuman itu tidak pantas dia dapatkan karena dia tidak melakukan satu perbuatan keji. Hanya karena, ya, untuk menutupi aib daripada istri tuannya ini, dia menyatakan Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya, lebih suka tinggal di penjara daripada hidup mewah di rumah seorang wazir, tetapi hidupnya tidak nyaman, tidak tenang secara psikologis, tidak tenang karena akan menjadi sorotan, menjadi pembicaraan yang buruk, ya, bagi Yusuf dan keluarga daripada menteri itu. Nah, akhirnya beliau masuk penjara, dan di penjara itu pun lama, tetapi di situ ada hikmahnya. Kalau itu memang perkara keburukan, tapi ternyata bagi Allah Subhanahu wa taala ketika menggiring Nabi Yusuf ini masuk ke dalam penjara,
ya, itu semua dimanfaatkan oleh Nabi Yusuf untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyadarkan orang-orang yang ada di penjara itu, dan beliau berhasil mentakwil mimpi dua orang temannya narapidana yang dipenjara di satu sel bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Dari situlah terungkap keahlian, kemampuan Nabi Yusuf untuk mentakwil mimpi. Ya, dan dari situlah kemudian ya setelah Raja Mesir bermimpi ada tujuh sapi yang gemuk, kemudian dimakan oleh 7 sapi yang kurus, lalu kemudian ada 7 bulir padi yang bagus, lalu kemudian di sebelahnya ada 7 tangkai padi yang kering. Nah, disitulah para penasehat kerajaan Mesir tidak mampu untuk memberikan takwil apa makna daripada mimpi raja tersebut. Mereka angkat tangan. Mereka bilang ini adalah adghathu ahlam. Itu hanya kembang tidur Tuan Raja. Tapi tidak, raja ini merasa pasti ada satu pesan di balik itu semua. Nah, teman yang ada satu sel dalam penjara itu kemudian mendengar kisah mimpi raja ini, lalu kemudian menyampaikan, wahai raja, saya punya teman di dalam penjara. Tempo hari saya di penjara, dihukum itu, saya punya teman, dia bisa mentakwil mimpi saya. Dan persis seperti yang terjadi. Kawan saya dihukum mati oleh Baginda, dan saya bisa kembali bekerja di sini, di dalam kerajaan, Masya Allah. Maka kemudian dipanggil ya Nabi Yusuf ini untuk mentakwil mimpinya, dan itulah yang dikisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Ya, thumma ya'ti amun fihi sab'un shidadun yughathu fihi an-nas wa fihi ya'sirun, dan seterusnya. Ya, menunjukkan ada masa 7 tahun kemakmuran, 7 tahun masa panen, 7 tahun kejayaan, maka kita tidak boleh berlaku boros, tidak boleh kita makan semua hasil daripada kemakmuran itu, tetapi kita harus bagi simpan, kita harus saving, kita harus manage ya kekayaan daripada negara ini, kita simpan untuk kebaikan bangsa yang akan datang. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf sehingga dia dipercaya untuk menjadi Perdana Menteri diangkat oleh Raja Mesir. Nah, sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah Al-Quran yang sangat menarik ya. Ketika kita membaca Al-Quran surat Yusuf ini, kita juga akan merasakan kisah yang berdebar-debar. Ya, kisah yang sangat indah, menakjubkan, dan menekankan kepada kita bahwa kita harus memiliki keyakinan dan tidak boleh berputus asa dalam menjalani kehidupan ini di tengah berbagai macam ujian-ujian dari Allah Ta'ala. Maka di dalam surat Yusuf ini ada 3 kali, ada 3 ayat, ya, di mana Allah Ta'ala mengulangi di ayat 80, 87, dan 110, ya, di situ ditekankan la tai'asu mir rauhillah. Kita tidak boleh untuk berputus asa ketika kita menerima ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat putus asa itu adalah milik orang-orang kafir saja. Orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang ingkar kepada Allah, merekalah yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Tapi kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang pasrah, yang percaya kepada takdir Allah, percaya kepada pengaturan Allah terhadap alam semesta, termasuk kita sebagai hambanya, semua kita sudah diatur oleh Allah. Kita ini adalah tentaranya Allah. Kita ditempatkan sesuai posisi kita masing-masing. Kita akan menjadi sesuatu yang berharga di tengah masyarakat apabila kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kunci daripada kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, tidak boleh kita berputus asa sebagai hamba Allah,
Dan ketika di dunia, ya, Nabi Yusuf itu tidak pernah kehilangan harapan. Ya, selalu dia optimis. Dia punya rasa optimis terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu memiliki pengharapan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan itulah kisah sukses di dunia. Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri, dan sukses akhirat ketika beliau mampu mengalahkan hawa nafsu dan syahwatnya menghadapi tuduhan-tuduhan. Itu diantara tadabbur kita bagi surah Yusuf. Nah, yang berikutnya adalah dari kisah Nabi Yusuf ini kita belajar mengambil inspirasi dalam pendidikan keluarga. Ya, pendidikan keluarga. Yaitu Nabi Yusuf ini dia berada di tengah-tengah keluarga besar. Nabi Yakub punya 11 putra. Ya, salah satu di antaranya adalah Nabi Yusuf. Dia putra nomor 10 dan 11 itu adalah saudaranya Bunyamin atau Benjamin. Kalau dalam nama bahasa Ibrani Yahudi sekarang ya disebutnya ya Benjamin ya atau Bunyamin ya. Dalam kitab-kitab tafsir itu disebutkan seperti itu. Nah, itu juga ada semacam bagaimana pendidikan di dalam keluarga. Nabi Yakub yang senantiasa dekat dengan putra-putranya, berdialog. Ya, itu dialog antara Nabi Yakub dengan Yusuf bisa kita baca di awal-awal surat. Ya, surat 12 surat Yusuf ayat 5 sampai 6. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ya inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina, ya kan? Kemudian demikianlah Allah kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha, ya. Seterusnya itu adalah merupakan bagaimana contoh bagi kita ayah itu harus sering berdialog dan dekat dengan anak-anaknya atau putra dan putrinya. Nah, pendidikan ayah ini sangat penting. Ya, kedekatan seorang ayah dengan anak itu melahirkan kepribadian yang tangguh, yang kuat. Nah, dari mana Yusuf belajar ketakwaan dan kesabaran serta sifat ihsan? Sebagaimana 3 sifat ini disebutkan di dalam surat Yusuf ayat 90, dia belajar dari sosok ayahnya Nabi Yakub. Ya, yang sangat penyabar. Ya, Yakub itu orang yang sangat sabar. Ya, bisa dibaca dalam kisah Nabi Yusuf itu. Sabar menghadapi tipe-tipe anak-anaknya, ya, sabar sebentar, ada buka ya. Sabar dalam menjaga dirinya, ya, mendidik anaknya. Dia tahu karakter anak-anaknya, mana yang jujur, mana yang bohong. Tapi Nabi Yakub hadapi itu dengan sabar. Ketika mereka berdusta, dia berbohong. Anak-anaknya itu berbohong ketika membawa Yusuf keluar bermain, ternyata diberikan baju yang sudah dilumuri darah, yang palsu, untuk menyatakan bahwa Yusuf telah dibunuh, telah dimangsa oleh ya'kuluhu dzib fa'akalahu dzib, ya, oleh serigala, dimakan oleh serigala, dimangsa. Nah, itu Nabi Yakub sebenarnya juga tahu, tapi tidak menguji kesabarannya, hendak mendidik anak-anaknya yang hasad dan dengki ini sampai Allah berikan, ya, berita kepada keluarga Yakub, ya, apa yang terjadi di Palestina, di Baitul Maqdis, apa yang terjadi di Mesir ketika terjadi musim paceklik, kekeringan, itu juga melanda bumi Syam, bumi Palestina. Sehingga mereka mendengar ada satu wazir di Mesir, ya, memberikan bahan makanan untuk rakyat negeri Mesir dan negeri Baitul Maqdis yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang mau untuk menerima bantuan dari kerajaan Mesir. Ya, itu semua dia pelajari dari Nabi Yakub alaihi salam, kesabaran itu. Ya, demikian pula ketika Nabi Yusuf ini diganggu, ya, oleh istri pembesar Mesir itu, ini juga merupakan
pelajaran di dalam surat Yusuf ayat 24, ya, di mana Allah Ta'ala menyatakan, ya, laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih innahu kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, itu disebutkan dalam keterangan tafsir, ya, bahwa Nabi Yusuf ketika hendak, ya, didekati oleh istri tuannya atau majikannya, ya, beliau ra'a burhana rabbih, melihat tanda dari Tuhannya. Apa tanda itu? Tergambarlah sosok Nabi Yakub alaihissalam melintas di hadapan mata Nabi Yusuf, sehingga dia tidak mau melakukan perbuatan keji dan mungkar itu. Subhanallah, ya. Jadi saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya boleh minta izin sebentar, ada keperluan untuk membuka pintu sebentar, ada tamu. Ya, masuk aja ya, Kare. Lagi itu online, ya. Ya, baik. Jadi di dalam karakter kita di surat Yusuf ini kita belajar mentadabburi sifat-sifat karakter Nabi Yusuf yang sangat baik. Karakter Nabi Yusuf itu alaihi salatu wassalam, ya, itu sebagaimana dinyatakan di dalam surat Yusuf ayat 100, ya, itu disebutkan warafa abawaihi ala arsy dan seterusnya, itu beliau sangat memahami betul alur kehidupan yang keras yang dilaluinya itu, ya, yang merupakan cara Allah untuk memuliakan dirinya sesuai takbir mimpinya. Ya, nah di situ disebutkan ada 3 sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah atau Asmaul Husna yang sering kita dengar, kita baca adalah Al-Latif, Al-Alim, Al-Hakim. Ya, inna rabbi latifun lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Nah, itulah Asmaul Husna ini adalah merupakan pendidikan karakter. Ya, Asmaul Husna. Bagi seorang hamba Allah, kalau dia memahami Asmaul Husna dengan baik, bukan hanya membaca, bukan hanya menjadi wirid, menjadi zikir, tapi diwujudkan ke dalam akhlak kepribadian seseorang, maka Nabi Yusuf itu, ya, menjadikan nama-nama Allah Asmaul Husna itu sebagai manner behavior, ada perilaku dia dalam kehidupan sehari-hari membangun bangsa dan negara. Kenapa? Sebagai sosok tadi, dia sebagai anggota keluarga, ya, itu kemudian nilai-nilai baik dari ayahnya ditransfer ke dalam dirinya. Sifat Nabi Yakub yang penyabar, yang bertakwa, yang sabar dan berbuat ihsan, ditambah lagi dengan pendidikan karakter dari Allah Ta'ala melalui Asmaul Husna. Nah, ini tadabbur saya. Ya, di ayat 100 ini sangat luar biasa, penting untuk kita garis bawahi bahwa untuk menjadi pemimpin, nah, ini kan kisah Nabi Yusuf bukan hanya sebagai dia orang biasa, tetapi dia nanti menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara Mesir. Nah, sifat seorang pemimpin itu harus memenuhi, ya, sebagaimana nama-nama Allah yang indah. Yaitu sifat apa? Lembut, Al-Latif, kemudian Al-Alim, harus memiliki ilmu, dan Al-Hakim, sebagaimana Allah Ta'ala, dia juga manusia pemimpin ini harus memiliki kebijaksanaan atau hikmah. Apa inspirasi pembangunan dan leadership dari kisah sosok Nabiullah Yusuf? 1, pemimpin itu harus memiliki kontrol diri yang baik dan menjauhi syahwat. Ya, dia tidak boleh kalah dengan syahwatnya. Dia harus menang. Dia harus memiliki kontrol diri yang baik. Nah, ini contoh pemimpin yang benar dalam Islam. Itu tadabbur dari surat Yusuf ayat 24, kadzalika linasrifa anhu su'al fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Yang kedua, bersikap lembut di saat marah dan dapat mengendalikan emosi. Nah, ini inspirasi pembangunan ini bisa kita baca dalam kitabnya Tafsir Al-Qasimi. Ya, Jamaluddin Al-Qasimi
Dia menulis kitab yang sangat indah sekali, itu Mahasinut Ta'wil. Ya, kitab Mahasin Ta'wil. Kalau kita baca surat Yusuf ini ketika beliau menafsirkan, ini beliau mengambil intisari ada sifat-sifat pemimpin Madinatul Fadilah. Ya, Al-Madinatul Fadilah, teori bagaimana negara yang ideal menurut Al-Farabi, seorang filosof muslim. Nah, itu kemudian beliau ambil intisarinya, pemimpin daripada negara Madinatul Fadilah itu ternyata semua ada di dalam surat Yusuf ini, dalam sosok kisah Nabi Yusuf ini. Nah, itu adalah yang kedua, sikap lembut dan ketika marah sehingga dia harus mengendalikan emosi, ya. Misalnya dalam surat Yusuf ayat 77 ketika ada peristiwa bagaimana pencurian, ya, yang beliau sudah rencanakan supaya saudaranya ini tidak kembali ikut kepada saudaranya balik ke Baitul Maqdis. Qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahu. Ya, itu ucapan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, kalau Benjamin ini mencuri, maka faqad saraka akhul lahu min qabl. Ya, itu. Tapi beliau sangat lembut. Fa asarraha Yusufu fi nafsihi. Ditahan, dirahasiakan dalam hatinya dan tidak tampakkan, tidak tunjukkan kepada mereka. Yang ketiga, sikap lembut dan tegas secara proporsional. Ini yang bisa kita baca dalam surat Yusuf 59 sampai 60. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Ya, Nabi Yusuf bersikap lembut bisa, tapi bersikap tegas juga bisa. Ya, kalau kalian tidak bawa saudaraku itu, maka kalian tidak dapatkan bantuan lagi. Fala kaila lakum indi. Ini kan sebuah ancaman. Tapi sebelumnya beliau mengatakan dengan lembut, inni ufil kail. Aku telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengambil bantuan ini secara percuma, secara cuma-cuma atau secara gratis. Ya, dan itulah sifat pemimpin yang baik. Yang keempat, ada kepercayaan diri yang kuat dengan senantiasa bersandar kepada Allah Ta'ala. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Ya, ini kepercayaan diri. Jadikanlah aku sebagai perbendaharawan negara. Ya, karena aku adalah orang yang sangat menjaga aset negara. Nah, ini sifat pemimpin, harus mampu menjaga aset. Ya, jangan menghambur-hamburkan, jangan menyia-nyiakan, alim, dan dia punya ilmu manajerial. Yang kelima, punya kekuatan daya ingat untuk mengendalikan kebijakan dan menilai kinerja aparatur negara. Ini yang bisa kita ambil dalam ayat 58. Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Ya, Yusuf sudah terpisah dari saudara-saudaranya beberapa puluh tahun. Ya, terpisah dari saudaranya karena dia dijebloskan ke sumur itu, tapi Yusuf itu masih mengenal mereka, wajah-wajah mereka. Sementara mereka tidak mengenali wajah Nabi Yusuf alaihi salam. Subhanallah. Yusuf ini memiliki daya ingat yang luar biasa. Yang keenam, memiliki kekuatan visi, narasi, dan imajinasi untuk penjabaran program-program yang detail. Inni ra'aitu ahada. Jadi ketika mimpi saja dia masih ingat, dia hitung berapa bintang. Ada 11, 1, 2, 3, 11. Kemudian asyams, ada matahari, ada bulan, al-qamar. Semua mereka sujud kepadaku, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Itu ayat 4. Kemudian yang ketujuh, pemimpin harus mencintai ilmu pengetahuan dan mengoptimalkannya. Ya, sebagaimana di dalam ayat 101 dikatakan, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub maka lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsara nas la yashkurun. Ya, dia mencintai ilmu pengetahuan. Dia mencintai dakwah ini. Ya, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Ayat 22. Ya, yaitu dia gunakan masa mudanya. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Dia memiliki bekal
hukum, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan. Subhanallah. Kemudian dia punya bekal apa lagi? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Bekal dia mampu untuk menjabarkan visi misi bernegara sebagaimana yang dia takwilkan dari mimpi raja itu, Raja Mesir. Yang kedelapan, penyayang kepada yang lemah dan rendah hati meskipun dia berkuasa. Ya, seorang pemimpin ketika dia berkuasa tidak boleh dia sombong, tidak boleh dia jumawa, tidak boleh dia takabur, tapi dia harus rendah hati dan penyayang kepada orang-orang yang lemah. Sebagaimana disebut dalam ayat 39, ayat 36, 37, itu semua ada di dalam. Dokter, Assalamualaikum. Terakhir, ya, pemaaf, pemurah, memuliakan keluarga dan kerabat, mampu berkomunikasi yang handal, dan memiliki manajerial atau clean governance. Ya, inilah intisari daripada kisah Nabi Yusuf. Semoga bermanfaat bagi kita semua, menghadirkan pribadi-pribadi manusia-manusia hamba Allah yang saleh, dan menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas untuk kehidupan bangsa dan negara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah ya Dr. Fahmi Saleh Antum ke atas perkongsian yang sangat menarik. Ya, silakan Dr. Habib. Assalamualaikum Dokter. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jazakallah khairan ke atas segala perkongsian. Cuma apa ni, di sana ada internet gangguan tadi banyak kali ya. Ini saya gunakan teman di sini telefonnya. Jadi saya minta maaf sangat-sangat. Saya pun tak dapat ikuti sepenuhnya, tapi alhamdulillah di sana saya rasa yang lain semuanya okey. Mungkin gangguannya di sini saja. Yang lain okey, jaringan saya nampak di rumah baik. Okey. Alhamdulillah. Cuma doktor, mungkin kita ada beberapa soalan di sini. Soalannya biasanya kalau seseorang itu mimpi, di sana ada yang mentafsirkannya ataupun mentakwilkannya, menjelaskannya sebelum berlaku peristiwa-peristiwa tersebut. Jadi dalam seperti di mana dua orang banduan yang ada dalam penjara bermimpi dan Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan apa yang apa yang bakal terjadi. Ya, bakal terjadi. Maknanya penafsiran itu sudah ada sebelum berlakunya perkara yang demikian. Dan biasanya begitulah. Tapi dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, apakah Nabi Yaqub itu sudah mengetahui berdasarkan mimpi yang diceritakan oleh anaknya bahawa peristiwa-peristiwa ini bakal akan terjadi? Kalau beliau sudah mengetahui, maka bagaimana beliau itulah penjelasan yang mungkin doktor bagilah ya. Apakah Nabi Yaqub itu sudah mengetahui ataupun beliau tidak tahu? Ya. Terima kasih Dr. Habib Rahman. Jadi menurut hemat saya, mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf ketika kecil itu, beliau mengatakan di ayat yang keempat, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Itu menunjukkan bahwa mimpi tersebut pastilah memiliki makna. Ya, tetapi bagaimana mewujudkannya atau bagaimana sampai 11 bintang, kemudian matahari dan bulan itu bersujud, artinya mengakui kelebihan dan keistimewaan daripada Nabi Yusuf ini, tentu rinciannya Nabi Yaqub, ayah beliau ini tidak tahu rinciannya. Ya, hanya Nabi Yaqub sudah memiliki firasat.
ya bahwa apa yang mimpi yang dialami oleh putranya itu, yaitu Nabi Yusuf ini, itu adalah satu kelebihan, satu keistimewaan, dan beliau minta kepada anaknya Yusuf ini jangan menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Nabi Yusuf tidak menceritakan saja ihwal mimpi itu, dia mendapatkan ujian atau saudara-saudaranya itu melakukan apa? Yakidu laka kaida. Ya, mereka sudah melakukan perbuatan kaid, tipu daya, hendak melemahkan atau menjauhkan Nabi Yusuf ini dari ayahnya Nabi Yakub. Nah, jadi itu hanya secara umumnya saja. Nah, bagaimana rinciannya daripada pembuktian mimpi itu begitu dihormati, dimuliakan, diistimewakan Nabi Yusuf ini oleh saudara-saudaranya, ternyata tidak dalam masa yang singkat. Ya, dia harus mengalami ujian, dijebloskan ke dalam sumur. Ya, Nabi Yakub pun tidak tahu. Kemudian dia dipenjara, setelah kemudian diangkat menjadi anak wazir Mesir. Nabi Yakub pun tidak tahu rincian itu. Kemudian dipenjara karena tuduhan berselingkuh dengan istri tuannya itu, Nabi Yakub tidak tahu. Ya, bahkan Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau harus melalui hal-hal yang keras, yang menyedihkan seperti ini. Beliau tidak tahu. Beliau hanya menjalani apa yang sudah disiapkan oleh Allah. Alur cerita itu sudah disiapkan oleh Allah dan dia hanya menjalaninya dengan takwa, dengan sabar dan ihsan. Sebagaimana ayat 90 di surat Yusuf, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, baru dia tahu rangkaian daripada kisah-kisah ini, penggalan-penggalan episode cerita-cerita itu kemudian dikumpulkan menjadi satu, ibarat puzzle, ya, puzzle ini setelah diletakkan di tempatnya masing-masing baru tahulah, oh macam nih. Oh inilah kisah ini, alurnya ternyata bersambung, ternyata terhubung, ya, dari awal seperti ini sampai akhirnya seperti ini. Maka Nabi Yusuf mengatakan, hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad jaa hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad jaa wa'du rabbi haqqan wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Ya, itu menunjukkan kesimpulan. Nah, ternyata inilah takwil mimpi saya. Ya. Jadi takwil mimpinya dia sendiri, Nabi Yusuf ini tidak tahu kecuali setelah apa semua peristiwa-peristiwa itu dia alami dan dia kumpulkan puzzle-puzzle itu menjadi satu. Tetapi Nabi Yusuf sendiri mampu untuk mentakwilkan mimpi orang lain. Coba bayangkan. Jadi luar biasa kan? Jadi dia takwil mimpinya orang lain itu dia bisa jelaskan. Tapi takwil mimpi beliau sendiri dari kecil itu tidak bisa langsung dijelaskan karena memerlukan intervensi campur tangan Allah. Dia hanya menjalankan apa yang digerakkan episode tarikh atau sejarah Nabi Yusuf ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dia melihat dari potongan-potongan kisah-kisah yang dialami sejak kecil sampai saat dia menjadi wazir, itulah Nabi Yusuf mengatakan luar biasa. Hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan. Allah mewujudkannya secara luar biasa. Ya. Sehingga dia mengatakan inna rabbi latifun lima yasha. Setelah mendapatkan kesulitan-kesulitan dari masa kecil sampai beliau sukses, beliau mengatakan ini semua ujian dari Tuhan itu karena Allah itu maha lembut. Jadi dia tidak merasa dizalimi oleh Allah. Dia tidak merasa disakiti oleh Allah. Tapi dia mengatakan Allah itu maha lembut dan saya mengikuti garis takdir yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal dokter.
Terima kasih banyak Dr. Fahmi Salim, jazakallahu ala hasil. Cuma mungkin sebagai konklusinya soalan yang terakhir lah, ya. Kalau apa yang daripada huraian Dr. Fahmi, kita dapati bahawa surah Yusuf ini mengandungi segala aspek kehidupan manusia, mulai daripada perhambaan sampailah kepada pentadbiran, raga dan sebagainya, dan segala bentuk masalah dalam rumah tangga dan sebagainya, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Doktor, ada tak masalah yang tak disebut dalam surah itu? Yang tidak disebut. Kalau kita lihat kan secara umumnya semua peristiwa yang bakal berlaku kepada manusia sudah pun disebut dalam surah itu, tapi dalam apa itu pemerhatian doktor, ada tak benda yang tak disebut? Ya, di situ di dalam kisah Nabi Yusuf ini disebutkan 3 hal pokok yang disinggung tentang peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian besar yang dialami oleh seorang hamba Allah. Ya, yaitu apa? Saya menyebutnya cinta, tahta, dan kuasa. Ya, cinta di situ adalah cinta dalam keluarga, atau dia cinta sebagai seorang individu, ya, seorang laki-laki yang juga memiliki hasrat. Ya, maka di situ ada kisah cinta ayah kepada anak, ada kisah cinta anak kepada ayah, dan kisah cinta seorang saudara kepada saudara-saudaranya yang lain. Nah, inilah yang sering dialami oleh manusia, oleh hamba Allah. Lalu kemudian ada hasrat kepada lawan jenis, seperti kisah dengan seorang perempuan istri tuannya Nabi Yusuf. Itu yang diungkapkan dalam laqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Tapi ketika menggambarkan rasa cinta, hubungan laki-laki dan perempuan, ya, di dalam surat Yusuf ini dan juga di surat-surat yang lain, Allah tidak menggambarkannya secara vulgar, secara tidak seperti yang disebutkan oleh sebagian orang, katanya Quran itu adalah kitab porno. Nah, kitab porno tidak. Al-Quran itu sangat menjaga privasi, Al-Quran itu sangat menjaga moral daripada manusia ini. Tidak menggambarkan hal-hal yang buruk, tidak menggambarkan hal-hal yang bersifat syahwaniyah, syahwat kehewanan, tidak. Nah itu ada aspek cinta, baik cinta keluarga, cinta pribadi. Yang kedua adalah bagaimana dia mewujudkan mimpi. Ya, setiap manusia, hamba Allah ini punya mimpi, punya cita-cita. Nah, disitulah ada perjalanan untuk meraih mimpi itu ternyata tidak mudah. Ya, seperti halnya Nabi Yusuf, seperti tadi yang sudah kita terangkan dalam tadabbur itu. Nah, yang terakhir ada masalah kuasa. Bagaimana seorang pemimpin itu harus ditempa, harus diuji sekian puluh tahun. Bagaimana cara pengujiannya? Dia ditempa dengan kepribadian. Kalau dia berhasil memimpin, menjadi leader untuk dirinya, leader untuk keluarganya, dia berbakti kepada keluarga, maka dia adalah sosok pemimpin, leader yang baik untuk negaranya. Jadi ini hampir semua aspek yang terkandung dalam kehidupan manusia sudah ada di dalam surat Yusuf. Wallahu a'lam. Baik, Dato. Masih ada? Nampaknya ada gangguan. Dr. Fahmi? Doktor? Ya.
kita tidak ada banyak masa, jadi kita berterima Ya. dan terima kasih atas segala perkongsian. Kita harapkan muslim dan muslimat yang mengambil bahagian dalam kuliah tadabbur Al-Quran pada malam ini mendapat daripada yang dijelaskan tadi daripada kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan mudah-mudahan Allah memberkati kita, dan mudah-mudahan Allah mengizinkan Dr. Fahmi akan menyampaikan kuliah-kuliah pada masa akan datang bersama kita. Itulah yang dianjurkan oleh kata Kiblat Akademik Tadabburul Quran, dan kita berterima kasih kepada Dr. Fahmi, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ada sedikit gangguan di sana pada awalnya, di tengahnya, dan juga sehingga saat ini pun ada gangguan. Jadi semua itu adalah sebagaimana yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merancang, Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya. Ya. Fahmi. Ya, terima kasih kepada Kiblat Akademi Tadabbur Quran atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan terima kasih kepada saudara-saudara hadirin, tuan-tuan dan puan-puan ya yang hadir dalam majelis tadabbur ini. Mudah-mudahan Allah jumpakan dan satukan hati kita di lain kesempatan. Saya mohon izin, mohon undur diri. Subhanallah.